Bapa, terima kasih. Kami berterima kasih kepada Engkau pada hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami berteriak kepada Engkau. Jangan ambil Roh-Mu dari tengah-tengah kami, gereja-Mu. Jangan ambil Roh-Mu dari tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Kuduskan kami semua dan layakkan kami untuk menangkap isi hati-Mu melalui Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami pengertian. Terima kasih. Segala pekerjaan kuasa iblis roh jahat mengganggu pikiran hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau pergi keluar dan tinggalkan ruangan ini. Teristimewa ruangan isi hati kami. Biarlah ditempati hanya oleh Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman Allah ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Sama istri saya sampaikan salam. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini masih dalam suasana di mana kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan dia berkata akan datang kembali. Jadi kita sedang di era menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Kita mesti berhati-hati hari-hari ini. Belajar lebih banyak apa kata Alkitab. Supaya kita bersikap hati-hati. Terutama orang muda. Tidak boleh anggap remeh nasihat, teguran Tuhan. Ketika kita melanggar, ketika kita meremehkan nasihat firman Tuhan, maka kita tanpa sadar membuat Tuhan meninggalkan kita. Kalau teman baik kita meninggalkan kita, tidak masalah. Jangan Roh Kudus itu meninggalkan kita. Ini berbahaya sekali. Ya, hari ini kita belajar dari Simson dan dari Saul. Dua kehidupan ini ditinggalkan Roh Kudus. Akhir hidupnya tragis sekali. Dibandingkan Saul dengan Simson, masih lebih baik Simson, walaupun sudah ditinggalkan Tuhan. Tapi dia berharap sekali Tuhan tolong dia. Sehingga pada akhir hidupnya dia masih mengalahkan musuh lebih banyak ketika kuasa Roh Kudus mulai kembali. Hari-hari ini kita banyak memeriksa diri kita. Apakah kita masih penuh dengan Roh Kudus? Kalau orang penuh Roh Kudus ada bukti-bukti penuh Roh Kudus. Ya, kalau sudah tidak ada gairah melayani, tidak ada gairah berdoa, tidak ada gairah beribadah, tidak ada gairah untuk membaca, mendengar firman, apalagi taat kepada firman Tuhan. Itu tanda-tanda Roh Kudus mulai padam. Ya, tanda-tandanya Roh Kudus mulai padam. Saya merenungkan ada banyak orang ketika dia lebih takut kehilangan pekerjaan. Ketika dia lebih takut kehilangan pekerjaan. Dia lebih menghormati majikannya yang memberikan nafkah hidup daripada Tuhan. Maka satu waktu kalau Tuhan mengasihi dia, Tuhan hajar. Dia akan kehilangan itu pekerjaan. Begitu juga dengan orang-orang. Kalau dia mulai terikat dengan kekayaannya, hartanya lebih daripada Tuhan, berbahaya. Ya. Nah, ketika orang itu lebih menyukai kebebasan pergi dulu melayani, sekarang tidak mau melayani. Ada orang meninggalkan dan melihat alat gitar di depannya yang pernah dia mainkan.
dibiarkan begitu aja. Dia tidak ada ingin mau melayani. Kasih yang itu alat tertinggal. Ya, dia sudah lihat, dia menyaksikan. Ini tanda-tanda Roh Kudus sudah tinggalkan. Karena Roh Kudus itu mencurahkan kasih. Dan kasih itu yang menggerakkan kita untuk belajar mengasihi Tuhan dengan melayani Tuhan. Ya, jadi kita mesti belajar bahwa sangat tragis sekali kalau orang ditinggalkan Roh Kudus. Ya, ketika di dalam kitab Kejadian pasal 6, manakala manusia sudah berbuat dosa semena-mena, menyakiti hati Tuhan, ya, pergaulan yang buruk, pernikahan yang tidak benar, maka Allah berkata, Rohku tidak akan tinggal selamanya di dalam manusia. Kita baca itu kitab Kejadian pasal 6 ayat 3. Perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya. Karena manusia itu adalah daging. Daging. Ya, terus Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tuhan patok ada umur manusia. Semua akan mati. Petrus bilang, manusia seperti rumput. Kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput layu, bunga rumput pun bisa gugur. Itulah manusia. Segala kemuliaannya seperti bunga rumput yang nanti hilang. Ya. Manusia diberi batas hidup. Semua manusia punya batasan hidup sampai habis. Tapi sebelum mati itu, bagaimana kita bersikap hidup kita di masa ini? Jadi Roh Tuhan sudah meninggalkan ketika orang itu tidak lagi memperhatikan, tidak ada lagi takut Tuhannya. Ya, sembarang bergaul, orang muda sesuka hatinya. Dia tidak tahu bahwa dia punya hidup ini bukan milik sendiri. Terlalu banyak saya bilang anak-anak Tuhan tanpa sadar lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Ya. Tadi saya sudah kasih contoh, banyak orang lebih baik saya jangan kehilangan kerja, lebih kehilangan Tuhan. Bahaya ini. Ya, kalau Tuhan sayang, ya Tuhan hajar kehilangan segalanya. Baru dia mulai merenungkan betapa besarnya Tuhan itu. Ya, mari kita baca. Kita hidup di masa Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus itu diduka-citakan. Karena kita Roh Kudus, rumah Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita adalah baitnya Allah. Rumah Allah, rumah Roh Kudus. Tidak tahukah kamu? Ini diingatkan oleh Tuhan. Jadi jangan seperti pada zaman Nuh. Orang muda tidak menghiraukan firman Tuhan. Orang muda sembarang hidupnya. Kawin, mengawin, makan, minum, kecenderungan hati dari kecil. Jahat, kata Alkitab. Sehingga Roh Tuhan keluar. Kita memang rumah Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus keluar, celaka. Kita adalah mayat yang masih berjalan. Itu tidak ada roh. Ya, tidak ada gairah. Bagi ibadah tidak ada gairah. Doa tidak ada gairah. Baca Alkitab tidak ada gairah. Firman Tuhan tidak disukai. Didikan tidak disukai. Nasihat ditolak. Teguran apalagi.
Itu tanda kita kehilangan Roh Kudus. Pelan-pelan Roh Kudus itu didukakan meninggalkan kita. Ya. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang keempat-B kita baca. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, Ya. karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ya. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, Ya. kemana engkau pergi? Ya. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Ya. tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Terus. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Terus. Ia akan memuliakan aku, Ya. sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan mau naik ke sorga, Dia memberi pesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa. Tuhan waktu bangkit dari kubur, Dia berjalan di dalam dunia waktu itu 40 hari lamanya sebelum naik ke surga. Dia mengunjungi murid-muridnya yang banyak. Kurang lebih 500 orang murid yang dikunjungi. Tetapi yang tidak meninggalkan Yerusalem, yang melaksanakan perintah Tuhan itu tinggal di Yerusalem dan kemudian dipenuhi Roh Kudus hanya 120 murid. 2/3 hilang. 300-an tidak ada di Yerusalem. Tidak bertekun, tidak taat pada perintah Tuhan. Mereka yang tinggal di Yerusalem cuma 120 orang. 380 orang tidak ada. Tidak diketahui mana rimbanya. Saya ingatkan diri saya dan saudara, bahwa Tuhan berkata, terlalu sedikit orang yang diselamatkan. Terlalu sedikit. Banyak dipanggil, banyak memenuhi gereja, tapi terlalu sedikit orang yang diterima Tuhan. Siapa yang diterima Tuhan? Itulah yang bertekun di dalam panggilan Tuhan. Itulah orang yang bertekun di dalam doa. Itulah orang yang senantiasa taat kepada Tuhan. Mengerti maunya Tuhan atas hidupnya. Ya, kita baca itu ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dan 6. Semua dituliskan di dalam Alkitab. Tinggal kita mau belajar atau tidak, mau dengar-dengaran atau tidak. Ya, 1 Korintus 15 ayat 5 dan 6. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Lebih dari 500 orang. Yesus menampakkan diri bahwa aku hidup. Aku hidup. Lebih dari 500. Terus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. ya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, kita lihat Tuhan menampakkan diri bahwa aku hidup kepada lebih dari 500. Dan kepada lebih dari 500 orang ini pesan yang sama yang diucapkan di Kisah Rasul 1. Ayat yang keempat, tolong kita baca. Ya. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya. Terus Sebab Yohanes membaptis dengan air,
Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Banyak Kudus. orang tidak serius dengan Roh Kudus. Pada Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu Allah. Kalau saya jadi rumah Roh Kudus, berarti Allah di dalam saya. Saya bait Allah yang kudus. Di mana saya ada, di situ Allah saya ada. Nggak ada takut. Nggak ada khawatir. Nggak ada dosa. Allah di dalam saya lebih besar dari semua. Tidak ada sesuatu lawan yang bisa mengalahkan. Tapi ini harus dijaga. Tuhan bilang, hendaklah kamu jangan meninggalkan Yerusalem supaya kamu dilengkapi. Tetapi waktu di Yerusalem sesudah Yesus naik ke sorga dan dia katakan akan datang kembali, perhatikan, ternyata cuma ada 120 murid. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, Ya, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? ya. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi dia naik, dengan cara itu juga dia akan turun. Siapa yang menyaksikan dia? Itulah murid-murid yang bertekun. Murid itu lihat naik dia. Nah, kalau kita ini adalah murid-muridnya Tuhan, maka kita pula yang akan melihat sama Tuhan turun dari sorga. Asal kita tekun, setia. Ya, kesetiaan itu sangat penting. Setia sampai akhir. Lalu kemudian kita baca Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus Ya. dan dengan saudara-saudara Yesus. bertekun sehati. Di mana? Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, Ya, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. ya. Jadi saudara, mereka kumpul di Yerusalem. Seperti yang dikatakan Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Cuma 120 orang dari 500-an. Banyak itu, 300 lebih. Demikian juga kita gereja Tuhan. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Hari-hari ini kesungguhan kita untuk hidup dengan Tuhan. Ada rasa takut kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Itu membuat kita bertahan, bertekun. Jadi bukan nampak sebelah luarnya, tapi di dalamnya ini. Ya. Tidak ada orang bisa melihat, tapi mata Tuhan melihat orang ini orang taat, orang ini orang takut Tuhan, orang ini ada roh Tuhan. Dan nanti 380 orang, banyak sekali. Nanti cuma sedikit orang yang diselamatkan. Yang masuk melalui pintu sesak sempit sedikit. Jadi tidak semua orang Kristen berseru Tuhan, Tuhan itu masuk. Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Tidak semua orang Kristen yang mengusir setan, melayani pekerjaan Tuhan, bernubuat, masuk. Tidak juga. Siapa yang masuk? Yang taat. Yang melakukan kehendak Bapakku. Ketaatan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tidak tinggalkan Yerusalem. 120 murid dipenuhi Roh Kudus. Yang lain tinggalkan. Ya, itu keadaan kita sekarang. Hari-hari ini. Ya, kita tidak bisa belajar Alkitab ini karena kita otaknya pinter. Ya, otak pintar terpelajar atau banyak belajar soal agama Kristen, pengetahuan agamanya luar biasa seperti Rasul Paulus waktu namanya Saulus.
Ini kalau saya umpamakan Rasul Saulus itu adalah doktornya teologi, masternya teologi. Ya, sekarang rame banyak. Kalau tidak, rasanya tak maaf ya pada orang-orang yang sahabat-sahabat saya memakai gelar itu. Tidak salah juga kalau Anda mau, tidak salah juga kalau mau sekolah, tidak salah. Tapi menurut saya Roh Kudus itulah yang luar biasa. Bukan otak kita, bukan pengetahuan kita, bukan. Banyak kali malah kita karena sudah punya gelar terlalu banyak malah sombong. Ya, aku ini kan master teologi ya, di belakang saya embel-embelnya banyak. Saya tidak mengatakan saudara jangan pakai. Tapi mendalami Alkitab firman Allah tanpa Roh Kudus tidak jadi. Enggak jadi. Tanpa Roh Kudus. Biar kita pinternya bagaimana ya soal agama. Coba lihat setelah ditangkap oleh Yesus. Rasul Paulus ditangkap oleh Yesus. Dia buta dalam dirinya. Dia kemudian didoakan matanya melihat dia dipenuhi Roh Kudus. Kata kisah Rasul. Rasul Paulus dipenuhi Roh Kudus. Setelah ditumpangi tangan. Maka Rasul Paulus mengatakan yang dulu itu aku bangga-banggakan sekarang itu apa? Sampah. Roh Kudus ini yang bukakan firman, rahasia firman. Bukan otak manusia. Rasul Paulus mengatakan sampah itu semua dulu. Ya, aku ini penganiaya jemaat ini. Aku muridnya siapa? Gamaliel. Hebat. Tapi sementara itu dia melakukan yang bertentangan dengan maunya Tuhan. Ya. Rasul Paulus mengatakan dia membutuhkan apa? Roh Kudus lebih daripada ilmunya untuk melayani Tuhan. Jadi untuk melayani Tuhan bukan kepandaian kita, ilmu kita, tapi Roh Kudus. Itu yang terutama. Ya, itu yang terutama. Roh Kudus. Bukan ilmu, bukan gelar, bukan otak yang pinter, tidak. Saya kasih contoh. Rasul Paulus orang sekolah tinggi. Doktornya teologi. Petrus, Rasul Petrus. Yohanes, Thomas yang tadinya tidak percaya kalau Tuhan sudah bangkit. Coba. Mana sekolah mereka? Kalau saudara tanya Petrus, Yohanes, Filipus, semua itu ahli-ahli di lautan. Banyak ikan. Jago itu. Secara alamiah mereka sudah lihai sekali. Tapi berapa kali Tuhan izinkan apa? Izinkan gagal. Tidak bisa dapat ikan satu ekor kecil pun. Tidak. Ketika saat mereka gagal, Tuhan datang untuk apa? Memperlihatkan keadaan dirinya. Coba Petrus. Tidak pernah dikatakan Rasul Paulus itu dalam khotbah 5 menit 3.000 orang bertobat. Ya dah. Rasul Petrus ketika Roh Kudus memenuhi dia di kamar loteng, Kisah Rasul 2. Dia buka jendela, dia berkhotbah, semua orang harus tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Orang semua terharu mendengar. Lalu orang datang kepada Petrus tanya, apa yang harus kami buat? Ini karya Roh Kudus. Bukan manusia punya kepintaran. Untuk melayani Tuhan, kita bergantung pada Roh Kudus. Untuk melayani Tuhan, bergantung pada Roh Kudus. Sebab itu jangan mendukakan Roh Allah. Cepat-cepat selesaikan kalau ada dosa dan salah. 1 Korintus 2 ayat yang keempat.
Baca. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, Ya. tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Setelah dia bertobat, ditangkap Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Dia dipenuhi Roh Kudus setelah didoakan, ditumpangi tangan oleh orang biasa. Ini doktor teologi ditumpangi tangan. Ya, kalau sudah otaknya jalan, semua dikupas dengan otak. Ya toh? Nah, setelah dia ditumpangi tangan, dikatakan dalam Kisah Rasul dia penuh Roh Kudus. Itu modal melayani Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Makanya dia bilang tadi dalam 1 Korintus 2 ayat yang keempat, dia katakan apa? Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan sekalipun pandai berbicara. Ya. Tetapi dengan keyakinan oleh kekuatan Roh Kudus. Kalau kita sudah mulai kupas arti ayat-ayat firman dengan otak, dengan pengetahuan, hambar. Saya tadi duduk berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu dari saya, dari jemaat ini. Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Bahkan penuhi yang belum dipenuhi Roh Kudus. Bertahun-tahun, puluh tahun belum tahu apa itu. Bagaimana itu rasanya dipenuhi Roh Kudus. Karena engkau tidak pernah haus. Hanya orang yang haus dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak, tidak. Yohanes 7. Hanya orang yang haus. Nah itu. Dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak haus, ya tidak. Tidak merindukan, ya tidak. Sampai kapanpun tidak. Ya. Yohanes pasal yang ke-7. Ayat 37. Sampai selanjutnya. Air sumber hidup. Ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Ya. barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air Ya. hidup. Terus. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus Cepat belum dimuliakan. muliakan Tuhan. Ada waktu untuk di kamar memuliakan Tuhan. Menyembah Tuhan. Doa. Bertekun sehati dalam doa. Itu doa. Mengundang Roh Kudus. Ada orang bertahun-tahun tidak bisa. Karena tidak punya kerinduan. Tidak haus. Ketika saya baru lahir baru. 2 tahun saya lihat orang hancur hati berbahasa lidah. Aduh, saya kapan bisa begitu Tuhan? Jadi saya terus cari, sembahyang terus, tolong Tuhan, penuhi saya Roh Kudus. Saya tidak pernah catat tanggalnya. Tapi satu hari saya duduk di depan, Roh Kudus memenuhi saya. Hancur hati sampai tidak rasa saya berlutut. Dari berdiri saya berlutut, angkang hancur hati. Penuh Roh Kudus. Dan sepelekan Roh Kudus untuk melayani. Biar kita mahir nyanyi, mahir main musik, mahir semua tidak ada artinya. Jangan disepelekan Roh Kudus. Kita harus melayani seperti Paulus bilang, kekuatan Roh Tuhan. Barang siapa haus. Kalau tidak haus ya tidak. Rasa tidak butuh air, ya tidak haus. Kalau butuh air, ya rasa haus muncul. Betul lah. Hah? Baca lanjut tadi. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Iya. Kalau dia dimuliakan, dia datang.
Ada orang, saya minggu lalu hari Kamis kenaikan saya ketemu orang muda. Saya bilang, "Oh Pak, ini masih lihat air matamu loh. Walaupun sudah dipel, sudah dihapus. Aku lihat begitu panas itu air mata. Ketika kamu lahir baru, kamu katakan, saya lahir baru. Hancur hati terus begitu. Saya belum selesai firman Tuhan, dia sudah mau menangis. Saya angkat dia sudah menyembah Tuhan. Penuh Roh Kudus. Sekarang di mana air matamu?" Saya tanya orang muda, di mana air matamu? Kalau sudah tidak pernah ada, tidak pernah bergairah lagi, tanda itu artinya hati-hati. Lama-lama mati rohani. Oh, saya lihat orang-orang muda sini duduk satu baris, menyembah Tuhan. Ada yang jatuh, hampir mati digilas oto malah kalau tidak salah. Sepeda motor, tulang patah, segala macam. Itu sungguh-sungguh Tuhan lindungi. Tapi kalau kita sudah mulai merasa tidak butuh Tuhan, tidak ada lagi rasa haus kepada Tuhan. Saya tadi bilang lebih takut manusia kehilangan kerja daripada kehilangan Tuhan. Bahaya. Loh, ini saya tidak takut-takuti, memang begitu keadaannya. Apa yang harus saya katakan, saya katakan. Roh Kudus tolong saya, tuntun saya untuk berbicara. Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa menjalani hidup kekristenan yang benar. Sebab Roh Kudus itu roh kebenaran. Nah, banyak orang Kristen hidup tidak benar. Karena tidak ada Roh Kudus lagi, udah padam. Kalau kita lihat orang Kristen ini takut Tuhan, hidup benar, berarti Roh Kudus masih ada di dalam. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, Ya. yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia bersaksi tentang Kristus. Roh kebenaran. Terus? Tetapi kamu juga harus bersaksi, Ya. karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Orang itu bersaksi dengan mulut, bersaksi dengan kehidupan. Kalau orang itu dulu maju, suka melayani, seperti tadi saya katakan orang muda itu air matanya luar biasa. Belum apa-apa sudah hancur. Sini kan rame ya. Waktu sebelum Covid kan rame itu. Saya lihat. Sekarang di mana? Nah, yuk. Yang punya anak seperti itu orang tua sedih. Doakan, puasa kalau perlu. Kan kita tidak mau lihat anak kita di sana menderita, teriak-teriak, mami, mami, papi, papi. Ya. Roh Kudus, roh kebenaran. Itu katanya kalau haus, dari dalam hati ada aliran-aliran air hidup sampai hidup kekal. Dari dalam perut. Makanya kita itu kalau mau dibaptis Roh Kudus dipenuhi, kocok di sini tidak enak di perut. Rasa mual, rasa goyang-goyang, baru keluar bahasa lidah. Dibaptis Roh Kudus. Berbahasa lidah. Tapi bukan bahasa lidah kebiasaan. Ada juga orang berbahasa lidah kebiasaan hambar. Tidak rasa apa-apa. Ya, tapi ada orang memang aliran-aliran air dari dalam itu hancur. Kemudian memuliakan Tuhan. Itu yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu roh kebenaran. Makanya kalau orang Kristen itu sudah tidak hidup benar, bukan Roh Kudus lagi. Tidak hidup dalam kebenaran. Sedang Roh Kudus itu roh kebenaran. Jadi bukan karena kita pinter, terpelajar, baru kita atau kita master apa, ya itu kita penuh Roh Kudus, tidak. Petrus itu dan Yohanes murid-murid Tuhan tidak terpelajar.
Kisah Rasul 4 ayat 13 sampai 14. Ini saya berikan dulu ayat-ayat tentang Roh Kudus itu. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui Ya. bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Tidak terpelajar, nggak ada sekolah teologianya. Tapi kuasa Roh Kudusnya itu menyertai. Terus Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. pengikutnya Tuhan. Yang ikut Tuhan. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Ya. silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, Ya. taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kuncinya taat kepada Tuhan. Roh Kudus datang kalau kita taat kepada Tuhan. Kisah Rasul 5 ayat 29 dan 32. Ini banyak ayatnya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Semakin dekat datangnya Yesus kedua kali dan kita ada di akhir zaman, semakin kita membutuhkan Roh Kudus. Itu cuma saya tahu dari Alkitab. Semakin dekat Yesus datang, semakin Roh Kudus ini kita butuhkan. Roh Kudus jangan tinggalkan saya. Katakan kalau salah, akui itu dengan jujur. Selidiki hatimu, periksa hatimu. Ya. Ada teman saya hamba Tuhan berkata sama saya satu waktu, Pak John, kalau saya dengar pemimpin pujian, singers, pemain musik, hambar. Tidak rasa apa-apa, hambar. Bukan mahir nyanyinya, bukan kuatnya suaranya, kerasnya. Hambar. Saya panggil semua mereka. Lalu kamu bikin apa? Saya tanyain langsung. Siapa di antara kamu yang ada dosa? Habis saya bilang, hah? Terus orang bilang apa? Dia bilang, saya to the point saja tanya. Siapa di antara kamu ada dosa? Ya. Kalau ada satu orang berbuat dosa, kayak akan seluruh Israel rugi. Akan, dosanya akan. Nah, kalau ada yang tidak sungguh-sungguh, itu tidak ada urapan Tuhan tuh. Pelayanan itu membutuhkan korban kita. Korban waktu, korban tenaga, korban segalanya. Hidup dalam roh, bukan dalam daging. Saya kasih ingat hari Kamis yang lalu, saya berikan sedikit nasihat pada pelayan. Kalau kamu lebih banyak sibuk dengan HP-mu, gadgetmu, itu sebabnya kamu tidak bisa melayani dengan baik. Kamu harus lebih banyak doa daripada latihan. Saya bilang sama pemimpinnya, latihannya kurangi. Kalau latihannya 1 jam, doanya 2 jam. Berbeda. Ya, bukan latihannya 2 jam, doanya setengah jam. Ini tidak ada apa-apanya. Ya, gitu. Jadi kalau saya lihat tadi saya baca, tekanan Petrus, Roh Kudus akan diberikan pada orang taat. Jadi dia tahu rahasia menjaga Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itu ketaatan kepada firman Tuhan tidak bisa ditawar. Tadi saya bilang belajar dari Saul. Nah, bagaimana Saul awalnya dipenuhi Roh Kudus, diurapi menjadi manusia lain, menjadi raja, sangat rendah hati, tidak menonjolkan diri, tidak ambisius. Tapi dia sembunyi-sembunyi. Ini penuh Roh Kudus. Tapi hanya singkat waktu, 2 tahun kurang lebih, dia mulai sombong, tinggi hati, mendukacitakan Roh Kudus, dan Roh Kudus keluar daripada Saul, pindah kepada Daud.
Roh Kudus bisa hilang dari kita. Jangan ya, jangan. Akibatnya itu parah. Ini pengalaman Saul dulu, nanti pengalaman Simson. Ya. 1 Samuel pasal 10. Ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, Ya, diciumnyalah dia sambil berkata, ya, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Ya. umatnya Israel? ya, Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, ya, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. ya, Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. ya. Terus ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, kalau Roh Kudus mengurapi kita, kita jadi manusia lain. Raja Saul ini setelah dilantik dengan urapan minyak dari buli-buli, maka berkuasa Roh Tuhan atasnya. Dia menjadi manusia lain. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, manusia lain. Pola pikirnya berubah. Cara hidupnya berubah. Kata-katanya berubah. Semua berubah. Ya. Manusia lain. Omongan kita beda. Nah, waktu saya baru bertobat, lahir baru, saya masih kerja di dunia. Orangnya sah bandar datang di tempat saya, di tempat usaha saya, di kantor saya, cakap-cakap. Terus dia bilang sama saya, bro, dia panggil bro karena dia orang Pantekosta. Dia dari gereja Pantekosta di Indonesia. Orang Manado yang tinggal di Makassar. Ada sesuatu yang beda sekarang saya lihat. Saya bilang, apa itu? Saya panggil Pak. Ya, panggilan namanya. Apa yang beda, Pak? Ada sesuatu yang beda rasanya sama bro. Kata-katanya tidak sama lagi dulu. Ya, penampilannya juga beda. Saya melihat cahaya lagi di mukanya. Nah, itu orang merasakan. Apalagi yang dia lihat? Rambutnya. Saya bilang, hah? Iya, memang rambut saya dulu saya biarkan panjang. Ya, jadi nggak enak dilihat. Sudah kurus, rambutnya agak panjang lagi. Ini sekarang sudah natural. Sampai sekarang kalau rambut saya panjang sedikit nggak enak, rasanya gatal. Nah, jadi dia lihat sesuatu. Orang lihat sesuatu ketika kita lahir baru, ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Raja Saul setelah dituangkan minyak dari buli-buli, itu masa perjanjian lama. Ya, dilantik oleh Tuhan, buli-buli minyak berisi. Sekarang tidak, Tuhan lantik kita baptisan Roh Kudus itu, penuhi kita Roh Kudus. Roh Kudus itu lambangnya minyak. Minyak itu lambang Roh Kudus. Burung merpati itu juga bisa jadi lambang Roh Kudus. Ya, jangan sekarang terus pakai minyaknya itu lagi. Roh Kudus ini yang langsung ya atas hidup kita. Ya. Nah, kemudian Saul berbeda dalam sangat banyak hal. Coba baca dulu ayat yang ke-6 tadi. Maka roh Tuhan, perhatikan, belajar dari Saul ini ya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan berubah menjadi manusia lain. Nah, jadi manusia lain. Itu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Kalau dulu ngomong kotor, itu yang didengar barangkali dari Saban dari itu lihat saya. Kata-katanya beda. Nah, dia bilang, wah beda. Itu lahir baru.
dipenuhi Roh Kudus. Nggak ada orang tuangi saya minyak, tak ada orang pegang saya. Dilantik jadi pendeta pun tidak. Bukan manusia melantik saya. Tuhan yang memenuhi saya dengan rohnya. Yang memenuhi hati saya dengan kasih. Sampai saya mau melayani dia sepanjang hidup saya. Bahkan meninggalkan semua pekerjaan duniawi saya. Yang ini yang saya jaga. Kalau saya sudah salah, pastilah saya sujud, Tuhan ampuni saya. Kalau saya mendukakan rohmu. Itu minyak yang dijaga. Minyaknya dalam kita. Bukan minyak yang kita bawa-bawa. Itu minyak. Jadi orang jadi jimat, jadi berhala. Tidak ngerti. Pada hari Kamis saya bilang banyak orang melayani giat tapi tidak punya pengertian. Pengertian yang benar. Itu sangat penting kata kitab Roma. Ya. Nah, sekarang kita baca. Ayat 15 dulu. Dan 16. 1 Samuel 10 ayat 15 dan 16. Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." Kata Saul kepada pamannya itu, Ya. "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Ya. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." Nah, padahal kan dia dilantik jadi raja. Awalnya kan disuruh pamannya cari keledai-keledai yang hilang itu. Jadi dia pergi cari. Dapat keledai yang hilang, dapat dia ke bawah. Tapi dia tidak ceritakan sementara itu dia dilantik jadi raja. Apa ini namanya? Rendah hati. Ini yang seringkali kita tidak sadar. Naik, sombong. Rendah hati. Kita tumpang tangan orang sakit sembuh. Tetap bukan kita yang hebat. Kita sendiri sakit. Tumpang tangan sini, tumpang sana. Belum tentu sembuh kalau Tuhan tidak sembuhkan. Ya atau tidak? Hah? Betul ya? Nggak perlu tinggi hati, sombong, segala macam. Ya, kalau saya baca di ayat yang ke 1 Samuel tadi, ayat 7, coba baca. 1 Samuel 10 ayat 7, perhatikan baik-baik. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Kalau engkau penuh Roh Kudus, letakkan tangan atas orang sakit. Minyak itu mengalir dari engkau lewat tanganmu, orang itu sembuh. Letakkan tangan kalau kamu percaya. Jangan pakai yang lain-lain. Itu pengertian yang benar. Ya. Kalau kita sudah menggunakan yang lain, itu berarti kita gantul di situ, bukan gantul sama Tuhan dan Roh Kudus. Kita mesti berhati-hati. Ya. Nah, jadi dia mempunyai kekuatan apa saja yang dilakukan. Dan yang kedua tadi rendah hati, low profile. Gak ada apa-apanya. Dia dicerita, wah paman, tadi aku dilantik Nabi Samuel jadi raja tadi. Wah, saya sekarang raja loh paman. Tidak dicerita begitu. Itu rendah hati. Tapi ketika dia dicari-cari di mana itu katanya ada raja itu mau pemilihan raja rakyat mau pilih. Enggak didapat di mana itu Saul itu ya di mana itu. Orang yang gagah badannya tinggi, gagah ganteng ya. Akhirnya mereka temukan di mana? Di timbunan barang-barang di gudang sembunyi dia. Tidak tonjolkan dirinya. Pilihlah saya sebagai raja. Saya ini orang hebat. Sudah diurapi Tuhan. Wah, tidak seperti itu saudara. Sembunyi. Itu orang penuh Roh Kudus. Itu cirinya itu. Kalau satu orang ngomongnya saya bersaksi sayanya terus sayanya. Ya, memang kadang-kadang kita bersaksi pakai saya karena memang saya. Ya, tetapi sayanya terus ini tonjolkan sayanya itu bahaya ini. Ya. Nah, coba ayat yang ke-22. Nah,
Ayat 22. Ini orang penuh Roh Kudus. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, Ya, apa orang itu juga datang kemari? ya, Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. ya, sembunyi di antara, menunjukkan diri, sembunyi sudah. Ya dah. Jadi kalau ada orang tonjolkan dirinya, hati-hati. Ini orang kehilangan urapan Roh Kudus. Ya. Sekarang ayat yang ke-27. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang-orang dursila berkata, Ya, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? ya. Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan Dia kepadanya. dihina, tidak dibawa persembahan pada raja ini. Apa yang dia bilang? Tetapi ia pura-pura tuli. Ini pura-pura tuli saja. Ini orang penuh Roh Kudus. Diremehkan, dihina, dikatai. Pura-pura tuli. Tidak balas apa kamu bilang ya. Kamu udah tahu saya ya, udah kenal saya siapa ya. Diam dia. Pura-pura tuli. Ini penuh Roh Kudus. Tidak tersinggung-singgung. Dia dengar itu firman, Tuhan beri saya pengertian. Tuhan, saya buka hati saya mau terima itu kebenaran. Tuhan, ini kebenaran. Firman itu kebenaran. Tanggapi itu dengan kebenaran. Yang saya sampaikan itu kebenaran. Kekuatan Tuhan bukan di minyak yang kita pegang itu, yang kita bawa-bawa di botol-botol, kita taruh kemana-mana. Bukan. Minyak yang ada dalam hidup kita. Ini urapan Tuhan, Roh Kudus jangan didukakan. Hidup suci dan benar. Itu minyak ada di kita. Letakkan tangan atas orang sakit. Ajari bahasa iman kepada orang sakit. Ajari orang yang dalam keadaan yang tidak hidup dengan nyaman, susah, banyak pergumulan. Nyatakan dia diberkati. Itu minyaknya kita. Ya, nah, minyak kita itu. Ini punya pengertian. Ya. Asal-asalan jangan. Kalau saya berbicara dengan hamba Tuhan yang lebih senior, dipakai dari saya tahu tempatkan diri. Ngomong saya sampai di mana. Pelayanan saya, kalau ini orang begini, saya tahu, oh jangan. Ya. Ya ada orang giat tapi tidak ngerti, harus punya pengertian. Oh ini orang ini oh ini lain, begitu dengan hikmat, sehingga kita bisa memancarkan Kristus di dalam hidup kita. Ya, setelah 2 tahun jadi raja, perhatikan, setelah 2 tahun jadi raja, diurapi Tuhan, Roh Kudus ada. Saul berubah. Dulu rendah hati. Dulu pura-pura tuli. Sekarang berubah. Jangan ya. 1 Samuel 13 ayat 1. Perhatikan. Perhatikan baik-baik. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Ya. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Ya, 2 tahun. Perhatikan setelah 2 tahun memerintah. Singkat ya, singkat. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan itu dia tinggalkan Saul. Karena apa? Karena Saul tidak taat lagi. Ya, coba kita baca ayat yang ke-8, 1 Samuel 13. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ya. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, Ya. mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Ya. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Nah, sebetulnya raja tidak berhak. Itu pekerjaannya imam, nabi Samuel.
bukan dia punya. Itu dulu. Sekarang kita bisa jadi imam, jadi raja. Bahkan nanti di dalam kerajaan kekal imam-imam dan raja-raja. Ya, tapi kita baca perikopnya. Perhatikan, belajar dari Saul. Belajar perikop. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Jadi waktu orang Filistin datang menyerang, Saul tidak taat. Saul mulai jatuh. Saul tidak taat. Tadi Petrus berkata, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang taat. Petrus berkata, aku harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu orang yang penuh Roh Kudus. Ketaatan itu kepada Tuhan, itu yang membuat Roh Kudus betah tinggal di dalam kita. Begitu kita beransur-ansur mulai tidak taat kepada firman, bosan firman, tidak mau dikasih tahu, tidak mau dinasihati dengan baik, tidak mau diajar dengan baik, maka Roh Tuhan sudah meninggalkan. Roh Tuhan berduka seperti yang dialami oleh Saul. Dia menggantikan kedudukan daripada Nabi Samuel. Saya sangat belajar satu hal, menghormati pemimpin saya, gembala saya. Saya menghormati hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Ya, kita belajar dari mereka banyak, menimba. Kalau kita mulai rasa hebat, sombong, ini jatuhnya tidak taat. Pekerjaan itu tunggu Samuel datang, bakar korban bakaran, bukan kamu. Ya. Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ya. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ya. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Ya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Pindah itu urapan kepada seorang. Lanjut dibaca. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Makanya Petrus bilang, Roh Kudus hanya diberikan pada orang yang taat. Makanya Petrus berkata kepada pembesar itu, apakah aku harus lebih taat kepada Allah atau kepada kamu? Ini apa? Penjala ikan. Manusia biasa akan berubah jadi manusia lain kalau dia penuh dengan Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang, penting itu Roh Kudus, jangan tinggalkan Yerusalem. Ternyata 120 murid taat tinggal di Yerusalem, yang lain 380-an. Itu keadaan manusia juga di akhir zaman. Ya, kalau saya tidak bisa nangis lagi, tidak bisa hancur hati lagi, pusing saya sudah. Nggak bisa kontak lagi, tidak ada hadirat Allah lagi, saya pusing rasanya. Tidak ada nafsu makan, biarpun makan enak di depan saya. Ya. Perhatikan, dengar-dengaran itu sangat dibutuhkan. Petrus bilang, taat, Roh Kudus penuh kamu. Saya belum menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan. Pendeta belum. Saya tidak tahu, tidak ada pelantikan, tidak pernah. Ya. Tapi orang lumpuh, dia jalan turun dari tempat tidur, nggak pakai apa-apa. Ya betul ini, salah satu relasi saya. Beberapa hari yang lalu, kamu ini orang bodoh sekali. Ya.
orang Tionghoa dari Pontianak. Orang Pontianak, orang K. Gitu. Bodoh. Ketemu saya di jalan, maka saya ada bawa banyak toko emas. Saya cuma diam. Kaget saya. Beberapa hari kemudian anaknya kasih tahu, mama masuk rumah sakit, stroke, lumpuh separuh. Di kamar mana? Rumah sakit apa? Stella Maris. Kamar itu yang saya dulu waktu 13 tahun hampir mati di sana. Itu di tempat saya langsung tahu kamarnya. Kamar spesial itu. Terus saya masuk. Begitu saya masuk, dia lihat. Dia nangis keras, ini ibu. Nangis. Aduh. Minta maaf. Karena dia lebih tua dari saya. Maaf. Saya bilang kenapa? Saya sakit gara-gara saya tunjuk kamu bodoh jadi pelayan Tuhan. Tinggalkan usaha bodoh. Saya cuma diam. Terus saya bilang, tak usah pikir itu. Ayo minta ampun, berdoa saja ya. Nah, saya nyanyi. Waktu saya nyanyi ada satu suster di situ, perawat. Saya nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, tak tersembunyi kuasa Allah. Oh, itu kamar rasanya penuh dengan api. Terus saya doakan dia. Itu ibu bilang, Pak, saya mau lompat turun, saya mau jalan. Nah, dia tertarik jalan. Lah ini bisa jalan memang betul. Bisa jalan. Sudah pernah. Tidak bisa angkat tangan, tidak bisa goyang. Tidak pakai apa-apa. Minyak yang ada di dalam kita ini. Selesai itu, minta maaf ya. Sorry, saya dengan rendah hati menyaksikan. Tidak untuk memamerkan diri, tidak. Tidak ada apa-apanya manusia. Suster yang satu itu bilang, Pak, tadi kamar ini panas sekali, Pak. Nah, itu saya bilang Tuhan hadir di sini. Nggak ada apa-apanya. Tidak pakai apa-apa. Ya. Sekarang baca pengalaman Saul ini. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Perhatikan, tragis sekali orang yang mencontoh hidup Saul ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Ya. Terus? Dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Iya, sesungguhnya dengar-dengaran, mendengarkan itu sebenarnya dalam terjemahan mendengarkan itu lebih baik. Dengar-dengaran itu lebih baik atau menurut itu lebih baik dari korban. Jangan mempersembahkan korban itu karena hal-hal yang lain. Persembahkan korban karena ketaatan. Mengembalikan milik Tuhan karena saya taat kepada Tuhan. Mempersembahkan korban untuk KKR, untuk bangunan gereja, untuk pekerjaan Tuhan karena saya taat kepada perintah Tuhan, bukan hal yang lain, bukan karena ingin berkatnya kembali, tidak. Dengar-dengaran ketaatan lebih baik daripada korban. Jadi sebelum kita berkorban, sebelum kita memberikan hidup kita, Tuhan mencari ketaatan kita lebih dahulu. Dan orang yang taat penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Ketaatan 120 murid membuat mereka dipenuhi Roh Kudus. Ketidaktaatan 300 lebih orang muridnya tidak ada Roh Kudus lagi. Tidak tahu di mana rimbanya. Kita ada di akhir zaman. Jaga itu saudara. Jangan dukakan, jangan matikan Roh Kudus dalam hidup kita. Tragis. Akhirnya apa? Saul itu bunuh diri. Ketika dia diserang, dia kasih pedang sama anak buahnya supaya tikam dia. Anak buahnya tidak mau. Pelayannya tidak mau.
Akhirnya dia ambil itu pedang, dia tancap di tanah, dia lompat, mati bunuh diri. Pelayannya lihat, pelayannya ikut juga, tancap, mati bunuh diri. Ini akhir dari orang yang mencederai Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, tidak taat kepada firman. Akhirnya Roh Tuhan pindah ke Raja Daud. Dan kalau orang sudah tidak dikuasai Roh Kudus, roh jahat. 1 Samuel 16 ayat 13. Belajar dari Saul. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ya. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya. Ayat yang berikutnya. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan mundur. sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Kalau orang itu tidak dipenuhi Roh Kudus lagi, roh jahat. Jangan kita pikir, wah biasa-biasa saja. Roh jahat berkarya sekarang dalam hidupmu. Tuh, tadi saya bilang anak muda dulu main gitar. Gitar itu sekarang diletakkan di gereja, dia diam aja. Biar tidak ada orang main. Nah, hatinya sudah tidak tersentuh. Tidak ada Roh Kudus. Hati-hati ya. Sekarang Simson punya pengalaman sama. Simson ini jatuh di tangannya Delila. Akhirnya apa? Roh Tuhan keluar. Lahir dari ibu yang mandul. Spesial ibu yang mandul ini diizinkan kandungannya dibuka, lahir Simson. Tuhan berfirman, Simson itu penuh urapan Nazir Allah dari sejak kandungan. Ya. Hakim 14. Sedikit lagi ya. Saya kasih lebih sedikit. Hakim 14 ayat yang kelima dan keenam. Perhatikan baik-baik. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ya. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ya. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Nah, Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. nah, singa dicabik karena Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Bukan oleh kuat dan gagah kita, melainkan oleh Roh-Mu, kata Zakaria, semua itu jadi. Jangan ada orang mengandalkan dirinya. Andalkan Tuhan. Roh Tuhan berkuasa, singa itu dicabik-cabik. Untuk kita sekarang singa-singa itu bukan singa yang wah di kebun binatang itu kalau lepas mati kita. Ya. Singa-singa itu untuk kita sekarang apa? Iblis. Setan-setan kaki tangan yang berkeliling di sekeliling kita. Pergi di mall ada itu singa-singa. Pergi di mana-mana di jalan banyak singa-singa itu. Siapa itu singa-singa? Iblis. Petrus bilang awas. Iblis itu seperti singa-singa ada di keliling kamu. Di kampus. Kalau ada teman bilang, ayo ikut saya, pasiar-pasiar di mall saja ya. Tapi saya mau melayani. Ayo, datang singa satu lagi. Lain kali masih ada waktu melayani. Ayo pergi sana, minum. Minum apa? Sabar, ada minuman yang bagus. Apa itu? Cobalah sedikit. Habis itu dulu iblis itu singa-singa itu dikeliling. Jadi saudara hati-hati, teman-teman miskin itu bisa singa-singa. Oh siap mengaum-mengaum. Mengaum itu ngomong-ngomong dia. Cobalah. Ini kalau kamu laki-laki isaplah satu kali saja. Kalau kamu cewek ya tidak isap rokok malah. Cewek juga banyak yang isap rokok. Itu singa kelilingmu.
Lain kali sudah di kamar sembahyang mau baca Alkitab belajar, ada orang ketuk pintu, teman-teman sudah datang. Wah, singa-singa sudah datang. Ingat tuh singa-singa datang. Kamu harus cabik, robek mulutnya singa. Berdiam, jangan tarik saya keluar. Saya mau berdoa dulu. Saya mau pergi ke tempat ibadah. Saya mau melayani. Itu dengan roh Tuhan. Tapi Simson ini gagal waktu itu. Pelan-pelan habis. Dia tidak kuat melawan singa-singa. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Cepat baca. Bahaya sekali ini. Ini zaman akhir. Setan itu kerjanya lebih hebat. Untuk menjatuhkan gereja Tuhan. Orang muda terutama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mana ini orang muda bisa ditelan? Kalau dia datang seperti itu, di muka kamu lari. Tapi singa-singa itu tidak datang seperti itu. Iblis itu cari orang teman-teman baik. Masa kita teman baik? Gak ikut Pak kita ya. Gak ikut saya ya. Nah itu teman baik. Singa-singa itu begitu. Ya. Wow, singa itu pastilah kita lari. Ya kalau teman-teman baik itu singa-singa bujuk-bujuk. Nanti lihat itu singa-singa. Apa itu singa-singa buat Simson sampai dia jatuh? Ya perempuan-perempuan. Siapa namanya? Yang paling tahu sini. Siapa namanya itu singanya yang bikin jatuh dia? Simson. Hah? Ya Delila. Ya toh, jatuh, dibujuk. Apa letak kekuatanmu? Dibujuk, tidak bisa. Dia masih tidak mau. Lama-lama bujukannya habis karena dia tidak lari. Mestinya larikan dirimu. Delila datang, pergi ngana, pergi kamu, jangan dekat saya. Ya, tapi karena dia tidak lari, dia sampai dekat-dekat. Wah ini cewek cantik ini, aduh. Hati-hati saudara. Saya kemarin bilang sama satu orang. Dulu dia kerja di Manado. Saya kenal baik. Tambah naik pangkatnya. Sekarang aku di Jakarta. Nanti dia panggil saya Om, nanti dia panggil saya Pak. Dulu dia suka bicara-bicara dengan saya firman Tuhan. Sekarang saya sudah, Om saya sekarang sudah jadi di pusat Om, pegang Terus istrimu, ini lagi yang saya sedih. Apa sedih? 5 tahun saya sudah pisah dengan istri. Saya di Jakarta, istri dan anak di Manado. Kasihan tuh. Tidak boleh begitu ya. Bahayalah. Pak Samson bersaksi itu hari Selasa tuh. Tuhan dalam 1 Korintus pasal 7 bilang. Suami istri itu tidak boleh pisah untuk jangka waktu lama. Berbahaya. Kecuali sementara waktu untuk apa? Berdoa, bukan berdosa. Itu nasihat Rasul Paulus. Jadi kamu takut Tuhan atau kamu takut bos kehilangan pangkat, kehilangan jabatan, kehilangan uang? Saya bicara sama dia kontan. Itu lagi saya pertimbangkan. Kasihan tuh anakmu. Kamu sendiri ngomong. Anak tanpa ayah di sini. Apa untungnya? Gajimu berapa sih? 50 juta. Bahaya. Istri bahaya, suami bahaya. Karena manusia tidak tahan bertahara, kata Korintus. Kata Rasul Paulus. Kita harus memilih takut Tuhan daripada takut pekerjaan hilang. Kalau takut Tuhan, Alkitab berkata dalam Mazmur, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan. Bilang amin. Tidak pernah kekurangan. Saya mau takut kepada Tuhan, saya terpelihara. Saya yakin, saya yakin-yakinnya itu.
Dia bilang, iya. Saya bilang, ini nasihat saya ya, untuk kamu. Akhirnya apa? Simpson itu mendukakan Roh Kudus. Di mana letak kekuatan Roh Tuhan? Akhirnya apa? Roh Tuhan meninggalkan. Dia jatuh dalam pelukan bujukan Delilah. Dibuat film lagi, Samson and Delilah, tapi jangan nontonnya. Pasti disuguhi dengan apa? Porno-pornonya. Makanya sejak saya bertobat sampai hari ini tua, saya sudah tua, tidak pernah ku injak gedung bioskop. Iyalah, tidak pernah. Dulu jam 2 sini bioskop A, jam 4, jam 6 bioskop B, nanti bioskop C. Tidak cukup itu, saya pasang proyektor di rumah lagi, nonton lagi. Nah itu sama sekarang YouTube, video. Kalau kamu dengar video khotbah masih baik, itu pun harus hati-hati. Ya, hati-hati dengar. Nah semua khotbah bisa diterima loh. Makanya saya sengaja baca ayatnya. Hakim-Hakim 16 terakhir ini. Ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Ya. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan sudah meninggalkan. Roh Tuhan pergi. Hati-hati ya. Roh Tuhan tinggalkan. Roh Tuhan tinggalkan. Puji Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkat tanganmu, kita akhiri ibadah ini. Jiwaku, kalau engkau kering, menangis pada Tuhan. Kalau engkau belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya dibaptis Roh Kudus. Jiwaku rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ukir di hatiku seumur hidupku hanya bagimu. Oh Rabaya Rabasyaka Rabasyaka, Kau setia, setia selamanya. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan terbang ke padang gurun, dan sementara ini kita beritakan Injil bagi segala makhluk, ngajarkan, memuridkan banyak-banyak orang jadi murid Kristus. Karena itu terimalah berkat dalam perlindungan Tuhan
sampai akhir zaman. Laksanakan perintah Tuhan, penuhlah dengan roh-Mu yang kudus Tuhan atas hidup kami. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin.